Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyyati fi halit ta'allum. Pasal kedua membahas tentang niat dalam belajar. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi idan niyatu hiyal aslu fi jami'il af'al liqaulihi innamal a'malu bin niyati hadithun sahih. Penuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar, sebab niat itu merupakan pokok dalam segala perbuatan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis sahih. Potongan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Karena demikian amat pentingnya niat hingga Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair membuat salah satu dari 5 inti kaidah fikih disebut Al-Qawaidul Khamsi al-Asasiyah yang berbunyi semua perkara tergantung niatnya atau al-umuru bimaqasidiha. Wa ruwiya ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak amal perbuatan yang bentuknya perbuatan duniawi kemudian menjadi amal ukhrawi karena bagus niatnya, dan tidak sedikit amal perbuatan yang bentuknya amal ukhrawi kemudian menjadi perbuatan duniawi sebab buruk niatnya. Wayam bagi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi wa daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal wa ihya ad-dini wa ibqa al-islam fa inna baqa al-islami bil ilmi wa la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Sebaiknya bagi penuntut ilmu dalam belajarnya berniat mencari ridho Allah, kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan diri sendiri dan sekalian orang-orang bodoh. Dengan kata lain, niat menuntut ilmu adalah untuk meningkatkan budaya hidup dan membangun masyarakat yang berbudaya atau berperadaban tinggi, mengembangkan agama dan mengabadikan Islam, sebab keabadian Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Sedangkan berbuat zuhud dan takwa itu tidak sah jika tanpa ilmu. Imam Al-Junaid wafat tahun 297 Hijriah, seorang mutasawwif termasyhur mengatakan, thariqah kami adalah Alkitab, As-Sunnah dan ilmu. Wa ansyada Syekhul Imamul Ajallul Ustadu Burhanuddin Sahibul Hidayati syi'ran li ba'dihim. Syekh terhormat Ustadz Imam Burhanuddin Sahibul Hidayah, beliau ialah Imam Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marginani, ulama besar ahli fikih, hafidh mufassir sekaligus ahli hadis. Tidak sedikit karangan beliau, antara lain yang paling terkenal Al-Hidayah fil Fiqhil Hanafi, suatu kitab yang kemudian disyarahi oleh para ulama sesudah beliau. Karena itu beliau sering disebut Sahibul Hidayah. Hadis-hadis beliau ditahrid oleh Az-Zailai yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari. Beliau juga guru Syekh Al-Zanuji, pengarang Ta'lim Muta'alim ini. Beliau wafat di Samarkand tahun 593 Hijriah. Dikutip dari Al-Jawahir 1
Halaman 383 Al-Taj 31 Mu'jamul Buldan 827. Beliau Imam Burhanuddin mendendangkan syair gubahan sebagian para ulama, yaitu fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatu lil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku, yang artinya hancur lebur orang alim tidak teratur, lebih hancur orang jahil ibadah ngawur. Kedua-duanya fitnah besar menimpa alam semesta bagi orang-orang yang menganutnya sebagai dasar agama. Wa yanuya bihi syukra ala nu'amatil akli wa sihhatil badani wa la yanuya bihi iqbalan nasi alaihi wala istijlaba hutamid dunya wal karamata inda sultani ghairihi. Dan dalam menuntut ilmu hendaklah diniatkan juga untuk mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan. Hendaklah tidak mencari popularitas, tidak untuk mencari harta dunia, juga tidak niat mencari kehormatan di mata penguasa dan semacamnya. Waqala Muhammad ibnul Hasani rahmatullahi alaihima law kana an-nasu kulluhum abidi li'ataqtuhum wa tabaraktu awwalaihim. Berkata Syekh Muhammad ibnul Hasan radhiyallahu an, andaikan seluruh manusia menjadi budakku, niscaya saya merdekakan semuanya dan saya bebaskan penguasaan atas neraka. Relevansi ucapan Ibnul Hasan ini adalah untuk menegaskan kembali isi alenia sebelumnya, yaitu belajar bukan untuk mencari harta, pangkat maupun kehormatan.